pada saat itu diceletuki sama oleh Gusmus, jenengan itu sebetulnya bisa melakukan yang jauh lebih besar dari sekedar sebagai karyawan. Wah, saya terlecut, itu jadi pikiran saya berhari-hari. Jadi itu adalah milestone yang harus dengan cara apapun kita harus capai. Nggak ada kompromi di situ. Kalau enggak, berat Mas 2045-nya Mas. Karena anak-anak yang lahir tahun ini dan tahun depan itulah tulang punggung di 2045, kira-kira begitu. Jadi Bank Dunia itu mengindikasi bahwa kompetensi kualitas anak-anak SMA kelas 2 kita itu setara dengan anak-anak kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol santai, membicara seputar sesuatu yang penting bagi kita dalam nuansa yang santai dalam acara Peci dan Kopi. Pada kesempatan kali ini kita bertamu ke Istana Wakil Presiden dan ketemu dengan Mas Gatot, salah seorang staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Gatot Prioutomo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Rozali. Apa kabar? Baik, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Mas. Siap. Nah, Mas Gatot, profilnya luar biasa. Kalau Anda searching Gatot Prioutomo di media sosial atau di media, di berbagai media, itu akan keluar statement-statement menariknya mengenai perubahan, mengenai masa depan, mengenai sesuatu yang cita-cita masa depan yang mencerminkan sebenarnya aktivismenya beliau. Kita akan tanya-tanya seputar bagaimana sih, apa yang ingin dia lakukan saat ini yang untuk mengubah apa di masa depan, dan berangkat dari mana cita-cita itu datang. Nah, kira-kira gitu. Tapi sebelum jauh-jauh, sebelum kita membahas tugasnya staf sus yang berat-berat itu, Mas, kita ngobrol dulu. Mas Gatot ini dulunya di UI ya? Betul, Mas. UI, terus kemudian S2-nya di UI, lalu kemudian S3-nya di Trisakti. Di jurusan-jurusan yang berbeda. Ini unik ya. Unik. Oh, zigzag. Gimana itu ceritanya itu? Iya. 90 saya diterima di jurusan Teknik Elektro ya. Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya dari Lampung Mas, dari dulu itu. Jadi masuk ke Jakarta, jadi orang kampung yang masuk ke kota metropolis, kira-kira gitu. Lampungnya mana Mas? Saya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, di pinggiran kota. Tinggal saya di Tanjung Senang. Ya. Alhamdulillah, saya lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu kira-kira tahun 94 ya. 4 tahun? Selama 4 tahun. Wah. Dan tepat waktu berarti. Tepat waktu, dan kalau di UI itu Mas, ya nggak semua wisudawan itu disuruh maju ke depan. Itu oleh Pak Rektor ya. Dan saya ketika lulus ya, saya mewakili Fakultas Teknik untuk maju ke depan. Kira-kira gitu. Memang sudah bibit unggul dari dulu. Beberapa prestasi lah sebagai Nahdiyin yang ada di universitas umum gitu ya. Ya mungkin di UI lagi. Saya pernah jadi mahasiswa utama di Fakultas Teknik, lalu kemudian juga jadi wisudawan terbaik pada saat itu gitu ya. Lalu kemudian lulus, saya bekerja di salah satu bank nasional, bank pemerintah. Lalu kemudian saya melanjutkan pendidikan di ilmu komputer. Kebetulan waktu saya kerja di bank itu memang ada sebuah inisiatif dari namanya Bank Bumidaya untuk mengembangkan teknologi informasinya. Jadi saya masuk ke jurusan ilmu komputer, saya coba perdalam. Yang alhamdulillah ternyata banyak sekali manfaatnya, karena knowledge yang saya dapat sepanjang kuliah itu dalam konteks apa? Karena
ikut membidani lahirnya Bank Mandiri. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau dulu orang belum bekerja di Bank Mandiri, Bank Mandirinya belum ada. Ya, itu masih ada embrionya, itu namanya waktu itu namanya Pak Habibie masih bilang Bank Catur lah, Bank apa masih itu. Kita sudah kerja untuk bagaimana mengintegrasikan 4 bank peserta merger ini dalam konteks teknologi informasinya. Jadi itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah itu mega mergernya itu bisa berjalan dengan sukses. Teknologi informasinya juga bisa disatukan, diintegrasikan dengan sangat smooth. Kira-kira itu tahun? Itu terjadi tahun 99. Setelah periode reformasi ya, reformasi 99 dan 2000, dan saya berkarir cukup lama di sana. Terakhir di Mandiri itu sebagai? Saya dulu sebagai VP IT. Di Bank Mandiri. Iya. Ya termasuk VP paling muda lah, karena 30-an saya sudah jadi VP pada saat itu. Saya jadi refleksi. 30 sudah jadi VP. Luar biasa. 2010 saya keluar, itu apa namanya, problem berikutnya, karena terlalu muda jadi VP, lama-lama bosan juga ya, gini-gini aja ya. Pada saat itu saya keluar dari Mandiri itu karena apa? Pernah saat di acara ya, dulu sore-sore itu kita sempat makan bersama gitu ya, sama Pak Bina, Pak Bina, Bendum, Pak Arsul, dan Gusmus. Pada saat itu diceletuki oleh Gusmus, jenengan itu sebetulnya bisa melakukan yang jauh lebih besar dari sekedar sebagai karyawan. Wah, saya terlecut, itu jadi pikiran saya berhari-hari, dan saya memutuskan untuk keluar dari Bank Mandiri dan masuk ke banyak aktivitas sosial. Berarti yang membuat jenengan keluar dari Bank Mandiri itu Gusmus, maksudnya? Salah satu. Tapi faktor terbesar itu. Itu menjadi turning point itu ya? Iya, jadi turning point di situ. Itu sesuatu yang apa namanya, tiba-tiba di hati itu kok kena banget gitu. Kalau saya jadi VP Mandiri, kayaknya berpikir keluar itu akan sangat susah itu. Setelah lama sekali berarti. Sempat berapa tahun berarti Mas di Mandiri? Saya mau masuk 95 di Bank Bumi Daya, keluar di Bank Mandiri itu 2010, ya sekitar 15 tahunan lah. 15 tahunan. Wow, luar biasa, dan keluar untuk melakukan sesuatu yang lebih berdampak. Karena dipicu sama Gusmus itu. Kira-kira begitu. Iya. Nah, sekarang sejak tahun lalu berada di Istana Wakil Presiden sebagai staf khusus. Ada banyak staf khusus di sini, terus kemudian karena banyak sekali yang dikerjakan. Nah, boleh tahu nggak sih Mas, apa yang menjadi concernnya jenengan di posisi staf khusus Wakil Presiden? Iya, di dalam kapasitas sebagai staf khusus ini memang mungkin saya perlu cerita, ada beberapa program prioritas nasional yang secara khusus langsung di bawah kendalinya Wakil Presiden. Ya, yang pertama itu tentang pengentasan kemiskinan, ya, lalu kemudian penanggulangan stunting, ya, lalu kemudian juga reformasi birokrasi, itu langsung Ketua Harian Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional itu di bawah Wakil Presiden. Lalu kemudian juga terkait dengan Papua. Dan juga olahraga ya, olahraga juga ada di kantor Wakil Presiden. Nah, ketika saya masuk, memang sebetulnya saya tidak ujuk-ujuk masuk menjadi staf khusus ya, karena sebelumnya kira-kira di awal tahun 2022 itu Pak Mas Duki dan Prof. Erani itu mengundang saya untuk memperkuat tim Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, karena sekretariat eksekutifnya kan ada di kantor Wapres, Nah, saya menjadi tim ahli di situ, ya. Jadi saya menjadi tim ahli di situ. Ada satu momen ketika kami menyampaikan laporan ke Pak Wakil Presiden. Ada yang saya soroti di situ adalah pentingnya transformasi
digital dalam konteks akselerasi reformasi birokrasi, di mana kita butuh percepatan, betul. Penyederhanaan birokrasi dan keinginan kita untuk mencapai world class birokrasi itu hanya bisa kita capai kalau ada dukungan teknologi yang mumpuni. Betul. Ya kan? Jadi bagaimana birokrasi yang agile, yang punya daya tanggap yang cepat, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, itu bisa diwujudkan. Nah, di samping sumber daya manusia yang harus berkualitas, tentu saja dukungan teknologi informasi itu harus masuk. Dan dalam pertemuan itu, saya nggak tahu ceritanya gimana, terlihatnya Wakil Presiden cukup antusias mendiskusikan itu. Kemudian sekitar bulan Oktober itu lagi-lagi Cak Duki, panggilan akrabnya Pak Mas Duki itu malam-malam telepon saya untuk kira-kira menghadap. Dan di situ proses untuk menjadi staf khusus kelihatannya dimulai dari situ. Dan saya terus terang nggak monitor juga, tiba-tiba di Desember ada SK terkait dengan staf khusus. Oke. Tapi ngomong-ngomong Mas, sebelum jauh ke sana ini kayaknya ada cerita menarik yang saya dengar ya dan saya baca. Jadi beberapa waktu setelah jenengan di SK, terus Anda menyebut kedekatan dengan Bu Nyai Lili Wahid. Oh iya. Dan terlibat apa waktu itu sampai sedekat itu? Iya. Pada ketika saya keluar dari Bank Mandiri itu, sebetulnya sama Kiai Masda, lalu kemudian ada beberapa sesepuh yang lainnya seperti Ceng Rizal, Pak Sarizal dan teman-teman lainnya itu kita bukan membangun yang kumpul-kumpul aja seperti ini. Ada Paguyuban, teman-teman Nahdien yang berkarir secara profesional, yang pada saat itu kelihatannya tidak terlalu diopeni lah masih tersebar-sebar dan juga tidak terlalu banyak jadi belum terkonsolidasi dan lain sebagainya, sehingga kita rutin bertemu sebetulnya dari rumah ke rumah, tempatnya Mas Yudi Latif, terus Kang Teten Mas Duki, terus siapa? Mas Zuhairi Misrawi. Terutama kita lebih sering bertemu di P3M sebetulnya waktu itu di P3M. Itu sebetulnya baru dia dari rumah ke rumah. Tetapi sebetulnya momentum besarnya itu terjadi ketika di bulan April 2018 Saya tiba-tiba dapat telepon dari Bu Nyai Lili. Mas, makan siang tuh. Dredeg aku Mas. Iki Bu Nyai ini ngajak makan, tiba-tiba ngajak makan siang itu ada apa gitu ya. Biasanya lapar ya Mas. Biasanya lapar ya, sama-sama lapar. Terus sudah kita makan siang, Bu Nyai ini kemudian menyampaikan, Mas, saya ini dapat impen-impen, kira-kira gitulah bahasanya, dapat impen-impen. Mas, jenengan mesti terlibat banyak ngurusin teman-teman Nahdien, terutama yang di grassroots, di bawah, yang tidak terberdayakan dan lain sebagainya. Bentuknya gimana Bunda Nyai? Ya udah, jenengan register dulu deh. Aku nggak paham itu register itu apa Mas. Jadi aku nggak paham itu register itu apa. Register dulu ya. Terus kira-kira beberapa minggu kemudian saya diajak oleh Bu Nyai itu ke Tebu Ireng. Saya ke Tebu Ireng. Baik. Terus di hadapan pusaranya, makamnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau matur kira-kira gitu, minta izin kita memperkenalkan saya, lalu kemudian tentang rencana-rencana ke depan. Lah aku kan nggak ngerti apa-apa ya Mas. Aku jenis nggak ngerti apa-apa. Wes. Tapi anehnya itu
ini dasar Nahdien ya. Iya. 2 hari setelahnya itu kira-kira jam 2 pagi di tengah tidur saya itu seperti antara tidur dan nggak tidur itu. Itu hadratus saya seperti ada di hadapan saya, Mas. Oke. Wow. Wah, saya melihat, waduh, merinding saya setiap kali cerita di hadapan saya, terus kemudian, ayo Mas dibantu. Itu aja kata-kata beliau. Sambil menatap mata saya seperti itu, saya terbangun itu jam 2. Agak ketakutan. Saya bangunkan istri saya. Ya udah, tahajud aja, tahajud kata istri ya. Cuman itu apa namanya jadi momentum yang ternyata setelah itu saya sendiri tidak expect apa-apa, tetapi saya dibawa Bu Nyai kemana-mana setelah itu. Oke. Dari pesantren ke pesantren diperkenalkan, makanya kemudian lebih banyak tulisan orang menyebut saya Guspu. Wah, itu beban Mas buat aku, Mas. Dipanggil asli Gus. Dipanggil Gus. Kenapa dipanggil Gus? Itu satu-satunya faktor karena kemana-mana Bu Nyai Lili itu selalu memperkenalkan saya sebagai anak beliau. Jadi setelah itu dari pesantren saya selalu dipanggilnya sebagai Gus. Makanya itu peristiwa yang ya udah saya nggak bisa tolak, udah monggo saja saya gitu. Nah, konon katanya ada kaitannya Mas Gatot ketika menjadi staf sus saat ini dengan Bu Lili. Iya, saya sebetulnya juga saya nggak tahu juga ini beliau ini banyak sekali mewarnai kehidupan saya ini kira-kira 5-6 tahun terakhir ya. Karena ketika ya kira-kira 2 minggu sebelum beliau wafat ya. 2 minggu sebelum beliau wafat, ini jauh kira-kira mungkin berapa bulan ya sebelum saya dipanggil Cak gitu. Iya, betul. Waktu itu kami baru saja signing MOU untuk di Sido Muncul ya, untuk program Santri Tani. Oke. Ya, ada program Santri Tani di mana beberapa pesantren yang menjadi pilot project kita akan olah untuk bisa memiliki kemampuan mensuplai bahan baku, bahkan bukan hanya bahan baku, bahan setengah jadi berbentuk simplisia untuk diterima di Sido Muncul. Kita baru selesai signing, lalu kemudian beliau minta antar saya ke Gedung Ruseno di Kemang, ya kan, di Gedung Ruseno di Kemang. Bu Nyai itu sebelum turun, beliau sampaikan, Mas, saya ini nggak tahu gimana caranya, tapi saya sangat kepingin jenengan itu mendampingi Kiai Ma'ruf, kira-kira begitu. Saya ingin jenengan itu mendampingi Kiai Ma'ruf, dan saya sampaikan, Bunda, apa yang kita lakukan saat ini sudah luar biasa dengan dukungan Bunda. Yang penting ini semua jalannya buat saya sudah cukup, lebih dari cukup lah. Ini jauh lebih dahsyat karena langsung menyentuh ke akar rumput. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu difikirkan yang begitu-begitu. Saya bilang gitu. Enggak Mas, saya punya keyakinan jenengan nanti ada di sana. Tapi saya belum ada bayangan apapun. Nggak ada bayangan apapun, Mas. Saya nggak ada bayangan apapun, dan lebih duka ya setelah beliau nggak ada, karena aduh, saya kayak separuh nyawa hilang ya. Hampir setiap hari sebelumnya kita bersama, bersilaturahmi kemana-mana, melakukan segala sesuatu bersama-sama. Bahkan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika itu beliaulah sebetulnya yang menjadi motor kita bisa masuk ke mana-mana dan itu diterima di mana-mana. Itu ada Bu Nyai Lili, tapi ya itulah, memang beliau cukup menghantarkan sampai di titik itu. Yang lagi-lagi ketika seminggu setelah wafat beliau datang lagi di mimpi. Waduh, luar biasanya. Itu luar biasa. Itu beliau datang dan itu di gambaran mimpi saya itu kita sedang jalan naik ke arah perbukitan gitu ya, dan kita sampai di sebuah padang yang luas gitu, terus beliau cuma peluk saya
dan menyampaikan, Mas, saya cuma bisa antar sampai di sini dan monggo teruskan perjalanan mendakinya. Wah, setiap ingat momen-momen itu Mas Rozali, Bu Nyai Lili selalu ada, dan mungkin beliau menyaksikan ya. Hari ini kita belajar, saya tahu beliau sangat sayang juga dengan jenengan. Berkali-kali beliau cerita dengan jenengan, tentang jenengan ke saya. Oke. Wah, luar biasa Mas ceritanya Mas. Luar biasa sekali. Nah, setelah itu Mas Gatot terus kemudian menemani Kiai Ma'ruf di kantor wakil presiden. Nah, di situ tadi banyak sekali Mas tugas-tugasnya, dan ini strategis ya, urusan nasional, urusan bangsa ini, dan memang sedang mengurusi bangsa Mas. Jadi yang dulu dicita-citakan sama Bunda, kita manggilnya Bunda. Iya. Kita manggilnya Bunda. Ketika ini, wayai saiki, wayai ngurusi waktunya Mas. Dan memang tanggung jawabnya ada di depan mata kita, ada di atas meja kita sekarang. Nah, seberapa besar sih Mas? Seberapa banyak tanggung jawab yang hari ini dilakukan, coba diatasi lah? Ya, sebetulnya pada saat saya pertama kali datang join ya, Pak Setwapres itu sampaikan saya diminta bantu untuk 3 hal ya. Okay. Pengentasan kemiskinan, stunting, dan reformasi birokrasi. 3 area itu. 3 area yang nggak gampang ya. Karena target-targetnya agresif, tetapi di samping satu nggak gampang, di sisi lain ini saya sangat antusias. Kenapa? Lah ini kan basis-basisnya warga kita semua yang kita urusi. Gitu ya. Betul. Kalau kita lihat piramida Indonesia, ya di bottomnya ini kan teman-teman Nahdien ini. Ya, banyak di yang banyak berkutat di stunting, kemiskinan, yang kalau kita opini benar harusnya ini sebuah kerja besar untuk mengangkat harkat hidup dan kualitas hidupnya warga kita di Nahdien. Dan kenapa itu saya sangat antusias, Mas Jali. Nah, saya minta satu tambahan ke Pak Setwapres. Izinkan saya ikut mengurus sumber daya manusia. Kenapa? Karena kalau kita memang punya aim untuk memiliki daya saing, melahirkan generasi yang unggul, dan di 2045 kita ingin masuk sebagai yang disebut dengan Indonesia Emas, itu harus by design, Mas. Betul. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak ngelakuin apa-apa. 2045 kita berjaya. Iya. Itu harus by intention, nggak bisa unintention. By purpose. Jadi saya sampaikan ke Pak Ses bahwa saya ingin sekali mengurus sumber daya manusia. Dan satu indikator yang secara khusus saya sampaikan adalah bagaimana Human Capital Index Indonesia itu bisa kita tingkatkan. Nah ini kan ada dua terminologi nih. Ada indeks pembangunan manusia, ada indeks modal manusia. Indeks modal manusia. Ya kan, indeks modal manusia. Kalau indeks pembangunan manusia itu lebih memotret hari ini seperti apa. Ya, betul. Ya kan? Dan lebih kalau kita bicara tentang pendidikan, ini lebih kepada akses. Tapi kalau kita bicara tentang indeks modal manusia, kita bicara pendidikan, ini udah lompat. Kita bukan bicara hanya akses, kita bicara mutu. Jadi yang dilakukan pemerataan itu bukan hanya orang bisa bersekolah, tapi bagaimana orang atau penduduk kita bersekolah dengan mutu yang baik. Nah, ini udah tingkatan lebih advance lagi. Dan ini kalau kita bicara tentang indeks modal manusia ini, komponennya kan ada 2 ya. Satu tentang bagaimana kita mengatasi stunting sebagai input ya, input dari sumber daya manusia kita. Karena kalau orang udah kena stunting itu ya,
Orang udah kena stunting itu setelah 2 tahun susah Mas di recover. Iya. Daya kognitifnya sudah sulit berkembang, otaknya juga sulit berkembang, sehingga ini upaya kita mengatasi stunting ini akan menentukan bagaimana kualitas generasi ke depan. Yang kedua, kalau pendidikan kita nggak cukup bermutu, maka tidak menghasilkan yang disebut dengan sumber daya manusia yang produktif. Iya. Yang akhirnya, kalau ini tidak ditangani secara serius, maka bonus demografi yang disebut dengan 2038 kita akan mencapai bonus demografi itu, angkatan kerja kita sedemikian besar, kalau tidak produktif, itu bukan lagi aset, Mas. Iya. Itu overhead, itu tuh beban, Itu beban, Mas. Itu beban. Ya. Dan diingat 2050 kita akan berhadapan dengan aging population. Setelah bonus demografi, kita akan masuk ke aging population. Ini kan bergerak nih. Iya. Nah, aging populationnya akan jadi beban luar biasa nanti. Iya. Kira-kira itu yang kemudian sekarang menjadi fokus dari apa yang saya lakukan di. Berarti kalau di wrap up itu kira-kira kita sedang berbicara input kita bicara 2045 nih Mas ya. 2045 di mana kita 2038 sampai 45 kita akan punya banyak angkatan kerja. Tantangannya mereka sehat dan pinter nggak waktu itu? Kan gitu ya kira-kira ya. Jadi ini bayangin lah biar gampang deh gitu. Misalnya kita punya di keluarga ada 10 orang anak muda. Itu kalau kerja semua, kalau produktif semua, pinter-pinter semua, itu keluarganya akan jadi keluarga kaya dan berpengaruh di desa. Kira-kira gitu Mas ya. Tapi pengangguran semua. Wah, repot itu. Gelut dewe-dewe. Itu bubar itu. Nah, kira-kira masa itu adalah masa yang kita sebut di 2038 dan sampai 45 itu masa Indonesia emas yang sering dibicarakan orang. Orang-orang menganggap memang 2045 kita akan banyak angkatan kerja, kita ekonomi terbaik keempat. Tapi tunggu dulu, ini ada tantangannya yang harus dikerjakan sekarang by purpose. Yang pertama stunting. Nah, kita langsung masuk ke stunting Mas ya. Stunting kita 2021 dan 2022 itu mengalami penurunan. Ada tren positif sebenarnya dari 2018 sampai sekarang. Sekarang 21,6% kalau nggak salah. Dari 24 sekian persen di tahun 2021. Jadi ada penurunan, ada tren positif. Dan angka itu juga turun dari 2019. Nah, kalau jenengan melihat targetnya nanti kan 2024 itu 14%. Itu bagaimana Mas melihat penurunan itu dan target serta tantangannya sekarang? Iya. Menjadi 14% di 2024 itu harus keharusan Mas. Iya. Kalau kita mau 2045 kita Indonesia emas ya. Jadi itu adalah milestone yang harus dengan cara apapun kita harus capai. Nggak ada kompromi di situ. Kalau enggak, berat Mas 2045-nya Mas. Karena anak-anak yang lahir tahun ini dan tahun depan itulah tulang punggung di 2045 kira-kira begitu. Ya. 20% itu pun artinya 1 dari 5 bayi loh. 1 dari 5 bayi ya. Iya kan? Iya betul. Dan itu masih termasuk besar. Bayangkan Argentina bisa di 8%, Cina bisa di 7,5%. Kita harus bisa masuk di 14% di 2024. Itu harus. Oleh karena itu sebuah keharusan, maka saya kira semua stakeholder harus bahu-membahu nih, harus bahu-membahu untuk mencapai itu. Karena kerja-kerja ini tidak bisa selesaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Nggak bisa. Tidak bisa dikerjakan oleh misalnya Kementerian Sosial sendiri, karena kemiskinan sama stunting itu kan 11-12 sebetulnya. Kira-kira ada korelasi ya. Ada korelasi. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Nah, sehingga tantangannya itu sekarang adalah bagaimana kerja-kerja birokrasi ini, karena core-nya ini kan kerja-kerja birokrasi dulu nih yang harus kita lihat. Bagaimana kerja-kerja birokrasi itu bisa kolaboratif Mas. Untuk apa? Untuk
melakukan deployment anggaran itu secara efektif dan efisien tepat sasaran. Itu tantangan terbesar kita. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Presiden sudah sampaikan ya bagaimana efektivitas dari anggaran kita sekian besar yang dilakukan untuk penanganan stunting tapi tidak terdeliver dengan efektif. Ya. Nah ini jadi tantangan nih. Ya, ini jadi tantangan besar kita. Yang kedua, ini fokus kerja-kerja stunting ini juga kan sekarang sangat terdistract oleh keriuhan tahun-tahun politik ini. Iya, banyak pekerjaan strategis. Pekerjaan strategis ya, yang akhirnya banyak prioritas kepala daerah yang menganggap menurunkan prioritas untuk penanganan stunting ini gitu ya. Wow, ini juga kita cukup khawatir sebetulnya, karena kalau ini terlupakan atau terpinggirkan bahaya sekali. Yang ketiga, saya melihat bahwa kerja-kerja orkestrasi yang melibatkan pentahelik ya, baik itu pendidikan ya, organisasi-organisasi masyarakat dan juga sektor-sektor komersil, BUMN dan swasta itu belum terorkestrasi secara sempurna, kira-kira begitu ya. Jadi masih banyak ruang-ruang yang harusnya itu masih banyak bisa kita improve. Yang ini sebetulnya lebih steril dari kerja-kerja politik gitu. Oh, dari gangguan-gangguan dari tahun-tahun distraksi tahun-tahun politik gitu ya. Yang saya melihat ini yang saya lihat tantangan kita bagaimana melakukan orkestrasi ini dengan secara lebih optimal nih, karena basis dari kerja-kerja teman ini kan kemanusiaan sebetulnya. Ya, basis bagaimanapun kalau generasi yang lahir stunting, maka perusahaan-perusahaan di masa depan akan kesulitan dapat talent-talent yang bagus. Oh iya ya, harusnya mereka di situ concern. Betul sekali. Kalau mereka concern terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia di masa depan, mereka harus juga concern terhadap bagaimana stunting ini tangani secara benar. Nah, karena itu terakhir kita sudah beberapa kali lakukan FGD dengan melibatkan semua stakeholder nih, Mas Rozali. Karena dalam kaitan tadi Human Capital Index ya, payung besarnya adalah Human Capital Index, stunting kita garap, mutu pendidikan kita ingin dipercepat. Di area stunting kita sudah panggil, kita kolaborasikan, duduk bareng antara BKKBN sebagai Kementerian Teknis, universitas-universitas terkemuka kita sudah ajak bicara, juga seperti Apindo, Gapoksi sudah kita ajak bicara juga, termasuk BUMN dalam hal ini. Jadi, kesepahaman awal sudah terbangun ya. Nah, tinggal bagaimana mengkonkretkan ini menjadi sebuah orkestrasi yang actionable, yang bisa dieksekusi di lapangan, karena percuma rapat-rapat sering kita lakukan rapat-rapat tapi ternyata nggak bisa dieksekusi. Nah itu nggak bermanfaat. Jadi yang sekarang PR kita adalah bagaimana melakukan eksekusi kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita hasilkan dari sekian banyak FGD yang dilakukan di kantor Wapres. Ya, dalam hal ini Wapres jadi kepala pengarah orkestrasi sebesar itu ya Mas ya? Nasional. Ya. Dan kalau lagi-lagi kalau itu tidak tertangani hari ini, maka tadi gambaran kita satu keluarga yang 10 orang itu produktif semua, itu beberapa diantaranya itu tidak maksimal, kurang cerdas, sakit-sakitan, kan gitu ya, nggak sehat. Dan yang lebih mengerikan sebetulnya adalah kesenjangan di masa depan akan sangat makin membesar. Oh iya. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan sangat baik ya. Ya betul, positif. Tumbuh terus, bahkan cenderung terakselerasi cepat. Tetapi kalau tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia di akar rumput yang juga besar, yang cukup membaik, maka gini rasio kita akan terus melebar. Betul. Akhirnya kue dari pembangunan pertumbuhan ekonomi yang sedemikian besar ini praktis hanya akan dinikmati di segelintir orang. Kita akan punya isu-isu kesenjangan lagi nih di sini. Yang ini akan terjadi akan sangat lebih masif. Ya betul. Dan bisa dibayangkan
daerah-daerah timur dengan angka pendidikan HCI yang rendah, mereka punya sumber daya alam yang luar biasa bagus, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan, akhirnya akan tereksploitasi oleh segelintir kelompok yang memang punya kapasitas, dan kita nggak bisa pungkiri bahwa ada yang bisa mengakses itu, karena mengolah sumber daya alam kan butuh knowledge, butuh ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, butuh ilmu pengetahuan teknologi. Yang artinya ketika ada kesenjangan, itu pintu masuk terhadap isu-isu yang lain nanti. Nah, iya, isunya bisa kemana-mana. Bisa kemana, termasuk kemungkinan perpecahan. Iya. Karena berbagai sentimen akan dibangkitkan dan lain sebagainya. Dan kita harap itu tidak terjadi. Kebetulan kan memang yang ini kita bicara karena Indonesia Timur ya, isu Papua juga ada di kantor Wapres, dan salah satu pendekatannya kesejahteraan juga, Mas ya. Pendekatan kebudayaan, kesejahteraan. Iya, memang di kantor Wapres ada BP3 OKP ya, Percepatan Pembangunan Papua yang dikomandani oleh Pak Felix Wanggai ya. Memang banyak pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan, lalu kemudian peradaban, ya, karena bagaimana komunikasi itu bisa dibangun dengan lebih natural, mencoba berdialog dari kacamata orang-orang Papua, kira-kira begitu berempati terhadap persoalan-persoalan. Pak Wapres beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir kan sering sekali ke sana, Mas ya? Ya, saya kira komitmen Wapres untuk masalah Papua ini luar biasa ya. Beberapa kali ke Papua dan mungkin awal September nanti akan ke sana lagi, khusus untuk masalah kemiskinan ekstrim di tanah Papua. Papua punya kantong-kantong kemiskinan yang secara persentage ya, saya bukan bicara absolut ya, secara persentage itu tertinggi di Indonesia. Jadi saya kira komitmen Wakil Presiden untuk quote-unquote ngopeni Papua itu luar biasa. Beliau juga kan selama prosesnya dekat sekali dengan Gus Dur ya beliau, dan banyak melanjutkan apa yang dilakukan Gus Dur waktu itu. Sekali. Oke, kita sudah bicara stunting itu sebagai input dari indeks modal manusia di tahun di Indonesia Emas nanti. Nah, kita mau bicara proses, Mas. Tadi sudah ada input dan proses. Prosesnya ini isinya kan ada pendidikan yang paling utama itu. Dengan apa sih, Mas, langkah intervensi atau langkah yang mesti kita ambil dalam rangka meningkatkan kualitas manusia kita? Kalau seperti ini saja, kira-kira kalau dengan sekarang yang sudah ada saja, kira-kira ini 2035, 2040 ini kita siap jadi siap jadi negara dengan ekonomi terbesar, atau tetap bakal gini-gini aja nih kayaknya. Ya tetap pertumbuhannya, tapi untuk menjadi 4 itu kan, wah itu luar biasa itu. Kalau kita mau keluar dari middle income trap, maka kita harus menghasilkan manusia-manusia produktif. Ukurannya manusia produktif itu apa? Ya tadi Human Capital Index. Saat ini Bank Dunia sudah mengukur, ini ukuran keluarnya di tahun 2020. Human Capital Index kita itu di angka 54%. Kira-kira diterjemahkan bahwa produktivitas manusia Indonesia di tahun 2038 itu sebesar 50%. 50%. Bandingkan dengan Singapura yang bisa mencapai 90% atau Vietnam yang di 76%. Kira-kira begitu. Jadi kalau Singapura itu menghasilkan 2, kita cuma bisa menghasilkan 1. Itu yang terjadi. Nah, karena angka stunting kita cenderung membaik sebetulnya. Jadi Human Capital Index yang segitu itu bisa kedongkrak naik karena stuntingnya turun. Tetapi yang jadi persoalan adalah mutu pendidikan kita. Di prosesnya itu tadi ya. Iya, di proses, karena itu narik turun lagi. Di dalam Human Capital Index itu ada Learning Adjusted Years of School. Jadi Bank Dunia itu mengindikasi bahwa kompetensi kualitas anak-anak SMA kelas 2 kita itu setara dengan anak-anak kelas 6 SD.
itulah kualitas pendidikan Indonesia. Ya, tercermin dari apa? Coba Harmonized Test Score Index kita sangat jatuh. Baik itu assessment yang dilakukan Kemendikbud atau dari PISA. Itu terkait dengan literasi numerasi, literasi membaca, dan literasi sains. Tiga-tiganya kita ada di peringkat bawah. Itu betul-betul menarik turun angka Human Capital Index kita. Nah, ada yang menarik sih sebetulnya, Mas. Apa itu? Ini saya dapat dari Dr. Amih ya. Beliau deputi di Bappenas. Beliau melakukan korelasi. Jadi ada satu data, ini ada data PISA tahun 2018. Oke. Lalu kemudian dia komparasi dengan data stunting 15 tahun sebelumnya. Setelah dikorelasi ternyata pada saat itu adalah angka stunting kita mungkin sekitar 35%-an. Ya, tinggi ya. sekali. Ternyata negara-negara dengan stunting tinggi itu skor PISA-nya rendah semua. Oh, jadi dia komparasi dengan negara-negara lain. Negara-negara lain. Dan itu persis sama. Jadi artinya apa? Produk stunting yang dihasilkan 15 tahun yang lalu setelah diukur kualitas literasinya atau Harmonized Test Score Index-nya ya segitulah. Oh. Dan ini berkorelasi. Artinya betul anak-anak stunting itu memiliki kemampuan kognitif yang rendah dan tercermin jadi kompetensi anak-anak SMA kelas 2 setara dengan kelas 6 SD. Nah, itu PR kita sekarang tuh. Iya, itu. Artinya jadi ada evidence ya di atas kertas itu, hasil penelitian di atas kertas itu yang menunjukkan bahwa yang tadi 2018 hasil PISA itu berkorelasi positif terhadap dengan stunting 2003. Wow, 2003. Menarik. Nah, itu yang terjadi. Ya. Artinya kalau sekarang kita ukur PISA sekarang ini stunting sekarang itu akan terrefleksi di 15 tahun kemudian. Menarik studi itu ya. Nah, iya. Jadi ini kan bahan baku ya. Ya, ini bahan bakunya. Bahan bakunya dimasukin. Tetapi diperparah prosesnya juga nih. Nah, ini masalah di proses. Ini data empiris. Kemarin saya baru dari Lampung. Ada diskusi literasi di sana. Ini mahasiswa di depan saya. Itu mahasiswa. Bayangkan saya ambil sampel 4 orang mahasiswa itu. Saya tanya 3/4 ditambah 3/4 berapa? Itu adalah soalnya tes PISA sebetulnya anak-anak SMA kelas 2. Dari 4 orang yang saya tanya, 4-4-nya salah menjawab. Mereka sebutnya 6/8. Jadi menurut saya, waduh, proven. Karena skor PISA menyebut 75% anak Indonesia salah menjawab itu. Gimana ngurusin hukum waris, Mas? Pecahan nggak paham. Iya toh? Iya. Kira-kira gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nih ya, apa yang harus kita lakukan? Kami dari staf khusus dari kantor Wapres sekarang ini sedang berupaya ya. Kita coba contoh bagaimana keberhasilan penanganan stunting sebetulnya. Kan stunting ini udah mulai dikeroyok ya, udah mulai dikeroyok dan hasilnya cukup signifikan ya. Tren positif penurunannya itu kan cukup signifikan. Stunting punya TP2S, tim percepatan penanggulangan stunting, gitu ya. Kenapa nggak kita lakukan yang sama di pendidikan? Kita bentuk namanya tim percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar. Masalahnya kan kita sekarang ini pendidikan dasar menengah ini kan jarang yang ngopeni. Orang bicara yang tinggi-tinggi, wah research base university apa. Tapi kalau bahan baku masuk ke universitasnya seperti ini, kita akan kesulitan juga untuk sampai sana. Oleh karena itu, kami sekarang sedang bicara intensif ya dengan beberapa pemangku kepentingan, Kemendikbudristek, Bappenas, PMK. Kita cobalah kita susun satu perpres gitu ya, karena ini kita butuh regulasi untuk mengatur semua untuk percepatan
mutu pendidikan dasar. Ya. Perpres itu akan bicara apa? Karena kalau kita ngomong mutu pendidikan itu kan bagaimana peran orang tua itu kan dan guru itu sangat penting. Bagaimana kualitas guru-gurunya. Nah, ini sekarang guru-guru matematika juga nggak ngerti cara mengajar matematika. Iya. Ya kan? Ini proven. Saya ke Lebak. Ya. Ketemu guru matematika yang nggak bisa bedain mana yang lebih besar antara 3/2 dengan 1. Itu guru matematika. Artinya kalau gurunya begitu, apa yang diajarkan di kelas? Wah, itu memprihatinkan. Wah, sangat memprihatinkan. Ini kualitas gurunya. Kualitas guru ditentukan apa? Dari pendidikan gurunya. Pendidikan guru. Ya, LPTK kita seperti apa dan lain sebagainya. Ini harus kita omong. Kesejahteraan gurunya harus kita pikirkan juga. Distribusi gurunya seperti apa? Kurikulumnya akan bicara seperti apa? Ini kan banyak yang harus kita obrolin. Dan ini saya rasa bukan hanya PR-nya Kemendikbud, ini PR kita bersama. Betul. Ini harus bareng-bareng kita lakukan proses percepatannya. Dan saya rasa pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Ya. Jadi swasta, termasuk juga peran-peran sekolah-sekolah swasta, seperti bagaimana ma'arif kita yang tersebar di mana-mana itu juga harus diberdayakan dan ditingkatkan mutunya secara serius gitu loh. Jangan sekarang banyak guru-guru ma'arif yang lulus P3K malah ditarik keluar dari ma'arif, ditempatkan di sekolah-sekolah lain. Ma'arifnya kekurangan guru, dan ini terjadi di sekolah-sekolah yang lain. Teman-teman Muhammadiyah juga teriak ini, karena guru-guru yang mereka yang bagus-bagus ditarik karena lulus ujian P3K. Terus mereka kesulitan. Saya tanya ke badan waktu itu kita Kristen Katolik, mereka pun teriak, Pak, jangan dikira Kristen Katolik ini bagus-bagus, Pak. Kita itu hanya 10% yang bagus. 30% ya biasa-biasa aja. 50%-nya siap mati, Pak, dia kira. Iya, tak kirain bagus. Sama juga. Iya, itu sama. Artinya ya bagaimana kita juga memberdayakan ini nih. Jangan sampai teman-teman yang sudah berjibaku sejak Republik ini berdiri, berjibaku untuk meningkatkan atau menjaga mutu sumber daya manusia kita tinggalkan. Ayo bareng-bareng harus kita kelola bersama gitu ya. Berarti tadi kalau saya garis bawahi itu salah satu solusi peningkatannya adalah ini perlu upaya perlu platform agar semua orang yang di stakeholder pendidikan itu ngobrolin bareng nih solusinya ini gimana nih persoalan-persoalan. Jadi perlu kerja lintas sektor. Seperti ketika kita berhasil menurunkan stunting dengan kerja lintas sektor yang dikerjakan oleh Setwapres, ada BKKBN, terus kemudian Kemenko, Kemenkes, gitu-gitu Mas ya. Iya. Bahkan saya sedang ngobrol juga sih gimana caranya kalau tahun ini ada reformasi birokrasi tematiknya itu terkait dengan penurunan kemiskinan, angka kemiskinan. Jadi indeks reformasi birokrasi itu diukur dari seberapa besar mereka berhasil menurunkan angka kemiskinan di masing-masing daerah. Saya lagi diskusi bagaimana tahun depan bisa dimasukkan tuh Human Capital Index menjadi target juga. Supaya apa? Supaya pemerintah daerah kan punya perhatian. Karena jangan dilupa bahwa guru-guru SD dan SMP itu tanggung jawabnya kabupaten kota loh. Ya kan, atas dasar undang-undang otonomi daerah. Guru-guru SMA tanggung jawabnya provinsi. Sehingga Human Capital Index yang sangat tergantung dengan mutu guru harus juga dilekatkan kepedulian dan tanggung jawabnya ke pemerintah daerah juga. Mereka harus concern. Gitu. Betul. Nah masalahnya ini jadi saya jadi ngomong banyak masalah ya. Kita kumpulin masalah. Karena kalau kita nggak ngerasa ada masalah, nah itu jadi problem kan? Udah problem lagi itu. Masalahnya positioning guru-guru di daerah ini juga sangat terkait dengan politik daerah. Pasti. Jadi guru-guru bagus kita di daerah-daerah itu seringkali tidak tereskalasi, tidak terupgrade, tidak makin kita acknowledge. Karena apa? Karena unsur pilkada. Ya, karena nggak dekat dengan kepala daerah terpilih dan lain sebagainya. Akhirnya
Ini punya ini jadi persoalan kita juga itu. Yang seringkali kebijakan-kebijakan daerah tidak afirmatif terhadap peningkatan mutu guru gitu. Tapi menarik sih Mas, kalau ada forum kerja lintas sektor yang memimpin atau mengarahkan level misalnya di lembaga yang dihormati oleh lintas kementerian atau ini kayak Wapres misalnya, itu akan sangat menarik itu ya, karena bisa mengarahkan. Oh ini kerjain ini, yang ini kerjain ini. Dan gitu ya. Enaknya sebetulnya karena kita bisa cair, termasuk dengan civil society ya. Ya, civil society, organisasi profesi, segala macam kita bisa. Nah, sepertinya memang koordinasikan. Memang kelompok-kelompok civil society, kelompok-kelompok keagamaan, profesi itu mau nggak mau mesti dilibatkan ya. Harus Mas. Dan itu tantangan besar itu untuk melibatkan, karena mereka juga sangat berpengaruh di kelompoknya masing-masing. Betul. Di kelompoknya masing-masing. NU sendiri misalnya, ketika kiainya dawuh itu, itu kan langsung jalan ya, langsung jalan. Ya artinya kelompok-kelompok itulah yang juga perlu dilibatkan. Menarik sekali itu Mas. Wow. Ini banyak, ini dua hal sebenarnya kita obrolin. Cuman sepertinya ini masalah utama negeri. Iya kan? Satu kita bicara bahan baku untuk bangsa ini. Yang kedua kita prosesnya. Sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah gimana caranya kita memitigasi resiko kegagalan Indonesia Emas 2045. Kita harus jamin itu sukses. Supaya itu sukses, inilah resikonya. Mitigasinya apa secepatnya? Karena kalau melihat trennya 2035, 2045, ini bakal banyak yang punya anak Anda ini. Nah. jadi itu tadi ada dua hal yang disampaikan oleh Mas Gatot. Yang pertama adalah input mengenai kesehatannya diperhatikan sebelum punya anak, lalu kemudian juga mikirin bagaimana prosesnya di keluarga juga itu. Aduh, ya akurat. Siap. Wah, luar biasa ini. Wah, menarik sekali. Kalau itu gagal, jangan sampai gagal. Saya nggak ingin. Saya nggak ingin. Ini urusan bangsa. Bicara kegagalan karena bukan apa-apa. Buat saya ini adalah apa anak cucu saya nanti di masa depan. Betul. Karena ini kenapa saya tarik semua stakeholder masuk. Saya selalu bicara bahwa kita bicara Indonesia masa depan, di mana kita ada anak cucu kita di situ. Kita ingin Indonesia ada yang didiami oleh anak cucu kita itu adalah Indonesia yang maju, yang punya daya saing yang bagus, punya penghargaan terhadap kemanusiaan yang baik gitu ya. Itu yang kita inginkan. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya mempersiapkan environment yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Itu sebenarnya banyak yang concern di situ ya, mungkin dengan cara-cara yang berbeda yang belum ketemu Mas, satu dengan yang lain kira-kira ya. Saya yakin di luar sana itu banyak sekali yang concern itu, dan kalau ada platform yang membicarakan itu dan dikenal oleh banyak orang, saya pikir banyak sekali orang yang akan join dengan sukarela untuk terlibat. Eranya sekarang kan era kelompok-kelompok menengah perkotaan yang muda-muda juga, kalau menurut surveinya dia sudah bekerja itu tidak hanya memikirkan penghasilan, tapi juga dia bekerja dampaknya. Dia berdampak. Ini penting sekali buat generasi milenial sekarang. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang akan membawa dia memberi dampak terhadap orang lain, dia akan sangat senang sekali untuk terlibat di situ. Saya jadi ingat di NU itu ada sekarang sudah terbentuk namanya Gerakan Keluarga Maslahat yang dibangun oleh PBNU, komandannya Gus Yakut. Di situ juga ada Mbak Alisa Wahid yang menjadi wakilnya Gus Yakut, dan itu
salah satu banyak sekali yang disasar yang berbasis keluarga, stunting juga, pendidikan keluarga, dan yang kita bicarakan sangat beririsan dengan itu. Dan mungkin organisasi atau kelompok kerja seperti itu bisa langsung tune in di situ dan bicara, ayo kita bagian apa, kita ngerjain apa. Kayak sepertinya akan seperti itu. Ya harus begitu. Itu sebetulnya secara pribadi saya mengupayakan kantor ini menjadi hub, Mas. Di mana ide dan gagasan bertemu, lalu kemudian tidak hanya ide dan gagasan, tapi bagaimana juga bisa dieksekusi. Yang paling penting itu bisa dieksekusi. Sehingga di banyak FGD atau forum-forum yang kita create di kantor Wapres itu, hampir semua elemen kita undang, kita ajak bicara. Dan mudah-mudahan ini masih akan terus berlanjut ya, bergulir. Terkait dengan stunting kita sudah mulai masuk ke fase actionnya. Konsorsium perguruan tinggi peduli stunting sudah mulai diluncurkan. Paling tidak itu jadi platform yang bisa dipakai perguruan tinggi untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Tapi memang PR-nya bagaimana menggerakkan ini menjadi sebuah entitas yang efektif. Betul. Iya kan? Karena kalau cuman organisasi tanpa aktivitas ya akan jadi overhead juga, kira-kira begitu kan. Nah, di bidang pendidikan, komunitas pendidikan yang sering berkumpul di kantor Wapres sekarang udah hampir semua, dari Kristen, Katolik, NU, Muhammadiyah, semua kita, taman siswa itu semua sudah kita masuk, termasuk membuka komunikasi yang lebih cair dengan pemangku kepentingan di birokrasi seperti Kemendikbud, Ristek, Bappenas dan lain sebagainya. Saya rasa ini sesuatu yang baik, tinggal kita eskalasi lebih intensif dan lebih terarah ya, dengan satu tujuan. Itu pas itu, Mas, dari kalau pimpinannya dari Setua Pres itu. Iya, insya Allah saya mendedikasikan diri untuk lakukan itu, Mas. Iya. Karena kita kalau di antar kementerian mungkin ada sektoral ya, ada barrier itu. Betul. Silo mentality di kita itu apa ya? Kolaborasi itu masih jadi barang mewah ya. Dan mental itu mengganggu sekali untuk rencana. Karena memang nggak bisa nggak bisa disalahkan juga, Mas Rozali. Penilaian kinerja instansi pemerintah itu kan memang per instansi. Betul. Ada namanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi per instansi. Jadi mereka akan sangat fokus hanya untuk urusan instansinya. Nah, oleh karena itu kita di kerja-kerja reformasi birokrasi mencoba naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kita sedang susun perpres mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan. Jadi bukan lagi per instansi, tapi kita akan upayakan bagaimana semua itu punya joint outcome. Contohnya, misalnya target penanggulangan kemiskinan turun misalnya 5%. Kementerian Kesehatan bisa nyumbang berapa kontribusinya dan apa? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Kementerian Sosial berapa? Karena kita ngomong penanggulangan kemiskinan kan nggak cuma BLT, nggak cuma pengurangan beban hidup, tapi peningkatan produktivitas juga. Nah, peningkatan produktivitas ini kan harus ditopang. Misalnya, ini Kemenaker, dia training berapa juta orang, tapi outputnya harusnya kan dimanfaatkan oleh Kementerian Perdagangan misalnya. Iya benar. Ya kan? Dimanfaatkan oleh Kementerian Koperasi. Mulai masuk yang sudah di training dikasih modal, yang sudah dapat modal dan berjalan, Kementerian Perdagangan cariin pasarnya. Kualitas barang yang dihasilkan dibina oleh Kementerian Perindustrian. Nah, sekarang kan kita nggak ada kolaborasi seperti itu. Kementerian Tenaga Kerja bikin training sendiri. Outputnya ya udah kebingungan habis itu, yang habis di training ngapain? Habis di training ngapain? Nah, Kementerian Koperasi UKM bikin sendiri, apapun itu bentuknya. Perindustrian punya ngurusin UKM sendiri juga. Betul. Kita nggak pernah bicara dalam satu value chain gitu. Harusnya kan itu satu value chain nih. Apa yang dilakukan Kemenaker, ditangkap oleh Kemenkop, disambut oleh Kementerian Perdagangan, sehingga tuntas ini dalam satu value chain. Jadi kita membangun ekosistem, Mas ya. Ekosistem. Nah, itulah yang nanti kita bicara tentang joint outcome tadi itu yang kita dorong. Kita punya problem itu antar kementerian, kita problem, masih punya masalah, punya isu. Belum lagi
persoalan antara pusat dan daerah. Pusat dan daerah, betul. Ya kan? Betul. Belum di daerah pun antara provinsi dan kabupaten. Partainya beda. Nah, partainya beda, orientasinya beda. Apalagi momen sekarang. Wah, ini saingan nih. Nah, tapi saya optimis lah. Ya, asal kita punya visi yang sama, partai beda, cara beda, tapi kalau tujuannya sama, di-drive oleh indikator yang sama, itu pasti akan secara komunikasi. Makanya garis bawahnya tadi itu dengan cara yang cair, sampai dengan cara yang cair itu penting sekali. Betul. Iya. Betul. Nah, kalau nggak pengalaman cara mencairkan suasana, wah ini wilayah saya, lu mau ngapain? gitu. Siap. Mas Gatot, terima kasih sekali atas waktunya. Ini pekerjaan besar yang sebenarnya menjadi PR kita semuanya, dan tantangannya adalah kolaborasi di lintas sektor itu tadi, dalam persoalan stunting, reformasi birokrasi pada akhirnya kuncinya. Terus kemudian ada di proses juga meniscayakan ada reformasi dalam bekerja di pemerintahan, yang bisa nggak sih kita membuat ekosistem yang dari input proses sampai outputnya itu terselesaikan dan saling bersambut satu dengan yang lain. Memang itu sepertinya kultur yang relatif baru mungkin ya, yang kalau orang-orang tidak terbiasa dengan kolaborasi mungkin akan susah menangkap itu sebagai mekanisme untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah kita. Kalau Kementerian Pendidikan hanya di Kementerian Pendidikannya sendiri, tidak dengan ketenaga kerjaan sebagai outputnya misalnya, atau Kementerian Koperasi dengan apa misalnya tadi itu tidak akan melahirkan solusi yang jangka panjang. Mas, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan obrolannya. Teman-teman NU yang muda-muda yang nonton di sini, saya pikir akan dapat gambaran gitu ya, dan nanti kalau tertarik juga bisa join bareng kita, bareng Mas Gatot. Nanti kita siapkan juga, mungkin siapa tahu ada ide-ide bagus untuk join di proyek-proyek besar ini. Ya Mas ya? Monggo. Kita sangat terbuka. Silakan, pintu saya terbuka. Kita siap kolaborasikan semua. Saya kira bangsa ini butuh partisipasi aktif kita semua ya. Waktu kita nggak banyak. 2045 itu udah depan mata, Mas. Saya sangat khawatir kalau kita nggak kerja serius, ini kesempatan akan hilang. Ya. Jadi sangat dinanti partisipasi teman-teman semua. Siap. Terima kasih sekali lagi, Mas. Matur nuwun. Siap. Teman-teman, jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, fitur lengkap keislaman ada dalam satu aplikasi, menyediakan semua kemudahan beribadah dan belajar Islam kapan saja, di mana saja. NU Online Super App mengingatkan kita beribadah. Allahu Akbar, mendekatkan kita dengan Al-Quran, memudahkan kita menunaikan kewajiban, menjadi sahabat belajar Islam yang baik, berisi ribuan entry doa, zikir, dan maulid. NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap.